lan tahliku wa lam tadillu ba'dahu abada. Kamu tidak akan celaka, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Ketika kita mempelajari hidangan Allah ini, mastata'tum ini betapa Allah Al-Alim, betapa Allah Al-Hakim, ya, betapa Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Maka tidak dibutuhkan harus dengan ini, tapi mastata'tum, semampu kalian. Ini berarti kembali kepada kapasitas, kemampuan, kesempatan seseorang, gitu. Nah tentu ukuran-ukuran seperti ini ketika dibawakan ke dalam iman, kan soalnya seperti itu. Ukuran-ukuran seperti ini ketika kita sandingkan dengan iman, maka orang yang beriman akan merasa apakah upaya yang saya lakukan mempelajari Quran selama ini sudah sesuai dengan kemampuan saya, kan gitu, ya. Gitu. Akan kembali dengan orang yang imannya lemah. Ya wes, saya sudah mempelajari sesuai dengan kemampuan saya, ya. Tapi raiso, gitu. Jadi bedanya mastata'tum itu dilihat oleh orang yang berbeda. Kalau imannya kuat, maka kita akan membawa ke dalam diri kita refleksi. Apakah kita dengan belajar tafsir, belajar tadabbur, belajar tahfiz, ya, belajar tafsir, belajar bahasa Arab, apakah ini sudah masuk dalam kategori mastata'tum apa belum? Gitu loh. Ya. Jadi yang menentukan nanti pengembangan dari mastata'tum ini dibawa ke sini dan ke sini itu kembali kepada kadar keimanan seseorang. Nah, ada juga yang menerjemahkan ya wes, yang jelas kita sudah siti-siti iso boco, ya wes. Ada juga dia menganggap itu mastata'tum juga gitu. Padahal potensi yang Allah berikan untuk dirinya itu sangat luar biasa, tapi tidak iman yang dia punya tidak mampu mengeksplor, ya, kemampuan yang dia punya. Akibatnya hanya pasrah pada kenyataan, pasrah pada keadaan, ya. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang kedua yang terus mempertanyakan apakah dengan tadabbur seminggu sekali, belajar bahasa Arab seminggu sekali dengan nyata, kemudian dengan video, ya, gitu. Ini sudah termasuk dalam kategori mastata'tum apa belum, kan gitu? Terlepas dari itu, tapi paling tidak di ujung dari ungkapan ini, apakah yang sudah kita lakukan ini masuk dalam pengertian mastata'tum atau tidak? Tapi ujungnya pasti akan berada di wilayah yang sama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu. Ya Allah, terimalah pelajaran tadabbur kami ini. Ya Allah, terimalah apa yang telah kami perbuat ini. Ya, innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui. Bisa dipahami? Insyaallah. Jadi ini hidangan. Nah, hidangan ini tentu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, kan? Jadi hidangan itu bukan hidangan jadi, hidangan yang bahan mentah. Ya, yang bahan mentah yang kita selalu diperintahkan oleh Allah untuk diolah, ya, supaya menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau huruf ilatnya di awal namanya apa? Nah, saya tanya buru-buru karena lagi belum buka catatan. Jadi kalau udah buka catatan jadi enak lagi nanyanya gitu. Fafi'il. Di fafi'il namanya misal. Kalau huruf ilatnya terdapat pada ain fi'ilnya namanya Aswad. Kalau huruf ilatnya terdapat pada lam fi'il nafis. Udah, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Ada. Jadi ini paling tidak sudah membuat kita beda dengan yang lain. Paling tidak kalau kita ngomong di komunitas ini kita ada keren dikit lah. Ada misal, ada ajwab, ada nafis. Oh itu makanya melu belajar gitu. Kemarin dari
Dari ajwaf saja kita sudah bagi menjadi berapa? 3. Ada 3. Kita lihat. Ajwaf saja kemarin berubah, ada 3 perubahan. 3 lagi nanti ketika kita menemukan satu kata ajwaf, ya, yang ilahnya itu terdapat pada ain fi'il, maka kita sudah otomatis tahu ini dimasukkan kategori mana, dimasukkan kategori kemana. Dari 3 itu berarti mengingatkan kembali kita ketika kita membahas fi'il mujarrad yang 3 huruf kan? Kan coba itu kemarin. Ya. Pada dasarnya. Kemudian dari 6 itu dipres sesungguhnya mudhari'nya cuma ada 3. Ya. Kalau enggak yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Nah, mengapa huruf ilah yang disebut nanti misal, ajwaf, naqis ini dibedakan pembahasannya? Karena kalau yang misalnya fa'ala yaf'alu, huruf seperti itu agak relatif mudah. Ya. Fa'ala yaf'alu, amila ya'malu misalnya. Nah, bagaimana kalau huruf-hurufnya itu ketika dia dimatikan bunyinya jadi beda? Ya. Misalnya wajaba. Kan kalau huruf dasar fi'il mudhari itu huruf pertamanya huruf mudhari, huruf keduanya dimatiin kan gitu dasarnya. Sami'a yasma'u. Ya kan gitu? Doroba yadribu. Nah, kalau wajaba tambahnya depannya Jauh. yaw kan? Jauh. Nah, gitu. Jadi muncul ada kesulitan. Alif, waw, ya, awal. Ya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang ajwaf kemarin 3 pola itu kita udah dikesampingin belum? Belum. Mudhari, masdarnya udah belum? Belum Pak. Hari ini. Baru mudhari aja Pak. Baru mudhari aja ya? Ya. Oke. Kita ambil satu contoh dulu. Mendatar. Ya, yang mendatar ya, yang ke samping. Ya. Ini kita masih di ajwaf dulu ya. Ajwaf yang dibagi 3 itu dulu. Ajwaf yang 3 itu dulu. Jadi 1 tapi mudah-mudahan nanti mateng. Ya, 1 tapi mudah-mudahan mateng. Dan kebetulan juga qadarullah juga di dalam Quran, dalam bahasa Arab memang yang banyak yang ajwaf ini. Yang tengah. Ya, yang ajwaf tengah itu. Kita ambil koma Atau pola. atau kalau kemarin kita ambil kola, sekarang kita ubah jadi koma. Ya. Bismillah. Koma ini berarti alif ini kemarin ganti dari apa nih? Wow. Iya, asal katanya dari kowama. Koma mudhari'nya yaqumu. Kemarin qala yaqulu. Kalau masdar dari qala apa kemarin? Qala yaqulu masdarnya Lan. qaulan. Ya.
Untuk masdar dari yang 3 huruf itu rata-rata huruf tengahnya mati. Kolan. Ya, rata-rata tengahnya mati. Dorbun, samun, ya. Koma yakumu, kalau kola yakulu masdarnya kaulan, maka koma yakumu masdarnya kauman. Boleh kauman, boleh kaumun, karena di bab akhir itu dia bisa berubah menjadi apa saja, kauman. Oke. Nah, kalau kita lihat dengan jeli, baru kita akan membandingkan madhi dengan masdar. Pak, di sini alif kok di sini tiba-tiba waw. Kan gitu kasusnya? Iya. Nah, ini kan koma itu sama qaf alif mim. Alif. Kok di sini jadinya qoman? Nah, tadi ini asal katanya adalah qawama. Baru kelihatan wawnya itu di sini. Ya. Masih belum hafal. Boleh nanya Pak, Ya, boleh. bagaimana kita supaya tahu cara cepatnya bahwa kaum apa itu aslinya adalah kawama? Gimana caranya supaya tahu? Oh ini aslinya kawama gitu. Dari yang 3 kemarin. Iya pasti wow ya Ustaz. Ya apakah pasti? Ada 3 kan kemarin? Iya. Coba 3 yang kemarin kita ambil contoh. 3 yang kemarin apa saya contohnya? Kola, saro. Kola, Nama sarung. nama, saya sudah sebutkan untuk mengetahui fi'il mudhari enggak ada rumus kan? Harus lihat kan? Kamus. Nah, ini koma, nama, yana, yanamu, saro, yasi, yasiru, yakulu. Jadi jawabannya itu kemarin ada ini, kali ini kowala, ini nawama atau nawima, boleh nawima atau nawama. Yang beda cuma satu ini. Jadi kalau nanti ibu menemukan kata fi'il madhi seperti ini, kita mau mengetahui ininya, berarti kita harus tahu ininya dulu nih. Mudhari'nya apa? Itu di kamus, Pak. Iya, di kamus. Ya, siap. Jadi di kamus. Ya, karena ini dari sini ke sini ini nggak ada rumus. Ya. Jadi harus lihat kan. Nah, lihat kamus. Kalau sudah tahu kamus begini, berarti kita tinggal membedakan. Kalau yang 2 ini pasti asumsinya tidak keluar dari waw tengahnya. Pasti ya. Jadi nggak mungkin jadi. Iya. Kalau yang misalnya Jadi saro yasiru, ini sama dengan saya. Satu. Itu dari fi'il mudhari. Kedua, biasanya di dalam kamus itu sudah pakai 3, madhi, mudhari, masdar. Karena masdar itu sendiri juga tidak punya rumus untuk yang 3 huruf. Ya, untuk yang 3 huruf walaupun secara umum rumusnya huruf tengahnya dimatikan, huruf akhirnya diunkan. Itu rumus masdar 3 huruf. Huruf tengahnya dimatikan, akhirnya diunkan. Tapi kan ada satu huruf yang belum terjawab, belum huruf pertama. Apakah dia fathah, apakah dia kasroh, apakah dia dhammah? Nah, itu sebabnya untuk memastikan masdar satu kata kerja itu kembali ke kamus. Harus lihat kamus. Jadi pertanyaan tadi, Ibu itu lihat kamus gitu, Pak. Dilihat dari masdarnya. Ya, yang paling mudah, paling ketara itu dia di masdarnya gini.
Kan kita muncul pertanyaan, ini koma Pak kok di sini jadi waw? Berarti inilah dasarnya ini. Paket. Nah itu, ya inilah dasarnya. Atau kalau di mudhoreknya juga kelihatan kalau pola yaqulu, yanamu, ini kedua-duanya di tengahnya adalah waw. Itu aja Ya, kita yang kuncinya. Tapi pastinya yang pasti di masdar ya Pak. Pas di masdar. Nah, tapi kalau nanti kita melihat di mudhoreknya yang seperti ini yasiru, itu pasti di tengahnya ya. Berarti huruf tengahnya itu ada aslinya itu hanya ada dua, waw sama ya. Nah, cuman waw dan ya itu kedua-duanya itu nanti ditampilkan sebagai alif. Ya. Waktu Paham nggak maksud saya? Waktu fi'il madi. Ya, waktu di film matinya. Ya. Dia tidak disebut dengan sayaro tapi dibaca saro. Dia tidak disebut dengan kowama tapi disebut dengan koma. ya maksud saya itu Pak yang cepat. Ah ya, gitu. Jadi di kamus. Ya, ya, itu. Iya. Sairot. Iya, tapi Jadi kalau kita mengambil acaknya saja, walau saya sudah sebutkan bahwa untuk masdar itu tidak ada rumus yang pasti. Kita hanya mengetahui masdar 3 huruf ya, tidak ada rumus yang pasti. Cirinya huruf tengah mati. Gitu. Sam'un, ilmun. Nah, ini kan beda. Sa-nya fathah, ilmun ainnya kasroh. Mati tengah, pun di akhir sama. Nah, untuk memastikan gimana? Kembali ke kamus. Kalau nama jadi nauman. Ya, nauman atau naumun. Saya tidak terlalu menginikan di sininya. Ini kan kalau sudah bisa menjadi an, bisa menjadi in, oke? Ya, ya. Jadi naum gitu saja, naum. Nauman kah, naumun kah, naumin kah, itu bisa ketiga-tiganya. Oke, sekarang saya begini. Kita ketemu dengan masdar. Bai'un. Baikun. Bai'un. Masdar kan? Ya. Masdar. Mati. Mati. Yang jelas ada huruf ya kan itu? Ya. Nah, pertanyaan saya terserah ibu mau jawab madinya atau mudhoreknya apa? Madinya apa ini berarti? Bamun. Bama. Ba'a. Kan harusnya kan baya'a kan? Ianya tidak diinikan tapi dimunculkan alif. Alif. Ini bai'un berarti dari kata ba'a. Bukan dari kata Pak. Madinya. Ini matinya, Jadi, matinya kan? Madinya. Ya. Mudhoreknya berarti? Yabi. Berarti ke sini begini kan? Yabi. Yabi'u. Yabi'u. Masdarnya bai'un. Ba'a yabi'u bai'un. Nah, ada ciri-cirinya tadi. iya. Jadi memang menguasai betul ini dulu, mengingat betul ini dulu, nanti baru kelihatan ini. Oh, ini masuk di sini, masuk di sini. Sampai situ paham? Oke, baik, kita balik lagi ya.
Tadi baru 3. Madhi, mudhari, masdar. Madhi, mudhari, masdar. Ini saya bos. Ya Pak. Setelah masdar berarti kembali ke isim fa'il. Setelah masdar kembali ke isim fa'il. Qoma, yaqumu. Nah, di sini menarik lagi. Kembali lagi. Kembali ke alif lagi ya. Nah, alif ini kan untuk membuat isim fa'il kan gitu? Fa'il. Untuk membuat isim fa'il kan polanya fa'ilun. Kan umumnya itu fa'ilun. Huruf yang pertamanya dipanjangkan. Nah, yang jadi ininya adalah kedua. Kan kalau dipakai waw berarti qawimun kan? Harusnya qawimun. Tapi dia bukan qawimun, tapi qaimun. Ain. Hamzah. Hamzah. Nah ini, oke, kalau begitu saya tulis yang kolanya dulu deh. Saya tulis yang kolanya dulu biar buat rumus. Jadi biar Supaya kita nanti, Pak Ustaz ini kok ini jadinya qaimun. Saya buat ke kola ini polanya nih ya. Iya Pak. Kola, yaqulu, ini qaulun. Kalau ini berarti apa jadinya? Ilun. Jadi dia tidak balik lagi ke sininya, tidak balik ke sininya lagi. Kan kalau balik ke sini berarti jadinya qawilun kan? Sama juga ini, qawama, qauman tidak jadi qawimun. Tapi dia balik ke sini. Kalau di sini alif, maka berarti ketika dia menjadi isim fa'il berubah menjadi hamzah. Hamzah kita pakai ya Pak Ustaz? Iya. Oke, ada satu hal yang ini, tapi saya simpulkan, kita buat sebuah kesimpulan. Tadi ketika ajwaf itu mudhari'nya ada 3 kemungkinan kan? Oke, kita ini dulu, luruskan di sini dulu. Ajwaf itu mudhari'nya ada 3 kemungkinan, ya kita sudah bahas. Tapi ada persamaannya di isim fa'il. Semua ajwaf itu pola isim fa'ilnya sama. Yang tadi terbagi menjadi 3 mudhari'nya, itu nanti ketika isim fa'ilnya itu semuanya sama. Nah, kita bongkar contoh-contoh untuk menguatkan asumsi itu. Kita langsung ke ini aja, khofa. Khofa. Ini masdar isim fa'ilnya jadinya khaifun. Mudhari'nya beda kan sama-sama ini? Khofa yakhofu. Bukan yakhofu, bukan khofa yakhofu. Mudhari'nya beda. Tapi di isim fa'ilnya sama. Saya contohkan lagi. Taba.
Tambah lagi ada isim fa'ilnya aidun. Lagi kita bongkar semua. Saro. Sairun. Ini mudhoreknya beda-beda ini. Ini mudhoreknya beda-beda ini. Jadi ketika dia menjadi isim fa'il, polanya sama. Ini yang khusus untuk ajwa. Kalau ajwa, satunya di kedua. Kalau kita ketemu untuk apa isim fa'ilnya begini, soibun. Berarti matinya apa? Soba. Soba. Oke, selesai sudah. Madhi, mudhari, masdar, isim fa'il. Ya. Madhi, mudhari, masdar, isim fa'il. Setelah isim fa'il, isim maf'ul. Oke, bisa hapus lagi. Isim fa'il rumusnya maf'ulun. Maf'ulun. Kalau qawala berarti jadinya Qabulu. jadi rumusnya maf'ulun berarti maqulun. Maqulun. Sulit bacanya. Maqwu ada waw dhammah tambah waw. Kan rumusnya maf'ulun. Nah, ini dijadikan maqulun.
makulun berubah menjadi makulun. Maku ya Pak. Ya, maku. Makul. Dikatakan. Nah, sekarang kita ini sedikit di sini proses perubahan ininya. Ya. Kalau mengikuti pola maf'ulun ini jadinya, ya maf'ulun polanya kan. Dan karena ada kesulitan, wawnya dhamma sukun, maka diubah menjadi maf'ulun. Ini mati didumakan. Jadi dhamma ini ditarik ke qaf. Ya, wawnya tadi harus wu disukunkan. Ya, jadi maf'ulun. Iya, kalau di sini kan tidak kelihatan matinya kan? Iya. Makul. Kan rumusnya tadi maf'ulun. Kita balikin lagi ke rumus. Maf'ul. Iya kan? Maf'ulun. Kalau buat begini jadinya karena dasar qawala tadi maqulun. Kesulitan baca wulun. Maka dimudahkan jadi maqulun. Kan kalau posat kan kalau isi maf'ul itu kan huruf keduanya mati. Kok di sini hidup? Karena ada masalah di sini. Nah, karena ada kesulitan baca. Ya. Kita contoh lagi. Tabah itu udah seratornya tawaba. Kalau jadi dibuat jadi ini jadi apa ya? Kalau di tawaba kita jadikan isi maf'ulnya mat'ubun, maf'ulun. Sulit juga di sini Bu. Matubun. Jadi ini. Jadi ketika yang muncul seperti ini, maka solusinya adalah ini. Ketika dia mengikuti pola ini jadinya begini, maka solusinya adalah ini. Nah, sekarang kita balik ke sini. Kalau koma jadinya koma itu qawama. Qawama kan? Kalau ini bawa ke sini jadinya maqwumun. Sama dengan kasus ini, berarti ini ilat. Jadinya maqwumun. Qaimun maqwumun. Sampai situ paham? Ini benar-benar dibongkar ini. Ini tanya Pak. Ya Pak. Ini agak pusing saya. Siapa ramek? Jadi gini aja Pak, kalau saya ambil jalan kita, pokoknya dihafalin aja gitu. Itu Pak, jalan top yang begini-begini itu tidak banyak. Artinya nanti diulang-ulang ketemu lagi. Iya. Ya sudah ditelan aja. Jadi maaf Pak, teman-teman maaf loh Pak. Jalan pintasnya. iya, jalan pintasnya tidak hafal kan gitu. Iya. Ini kan kalau nanti memang yang pintas itu
tidak belum tentu dia mengetahui segalanya kan gitu. Iya, iya. Akan ada masalah nanti ketika ditanya. Iya. Kan gini, makumun. Kalau orang terpaku kepada panduan isim maf'ul itu polanya maf'ulun, Ya. lah di sini kok nggak mati? Ya, itu. Nah gitu. Ya. Ya, ini emang agak lebih ribet ini kita nih. Ya. Ya agak lebih ribet, tapi saya berani karena saya lihat udah siap paramek semua, jadi saya berani. Iya, iya. Bukan hanya paramek, bodrek, antimo juga dibawa. Padahal gak ada hubungan antimo dengan ini. Nah kalau jadi yang pandunya tadi kalau berarti kalau pola tadi berarti makulun ya. Oh ilun makul. Ulun. Ya, Mak. Ya. Kalau tadi tabah Tapa. jadinya Matubun. matubun Tapa. ya, dengan gampangnya matubun. Ya, matu. Kemudian khofa Makofun. Makufun. makhufun ya, yang ditakuti Ya. ya kan, yang ditakuti. Ya. Mati mudhari masdar isim fa'il isim maf'ul amr. Amar. Ini amrnya kul. Kul. Ya, siap. Kul. Kul. Iya, Pak Ustaz. Berarti kalau koma yakumu perintahnya Kul. kum. Kul. Kum. Wah, disamakan. Kum. Dirilah. Bangunlah. Amr ya. Sekarang saya balikin lagi. Jadi rumitnya itu di situ. Ya rumitnya itu tadi yang pola namanya juga membahas huruf sakit. Ya. Sebenarnya dokter kalau dibawa ke rumah sakit orang sakit mau operasi, itu kan tim ahli diskusi dulu. Iya? Nah, ini operasinya gimana, pengaruh ininya apa, itu pasti perdebatannya. Nah, ini juga demikian. Tadi kembali ajwaf itu mudhoreknya ada berapa? 3. Oke, mudhoreknya ada 3. Saya uruskan dulu mudhorek 3 tadi. Dari yang boleh. Balik mana ke sini? Ya. Yaqulu qul. Saya langsung dari sini ke perintah. Ya, yang Karena kalau untuk 3 huruf itu perintahnya tergantung dari fi'il mudhari. Masih ingat? Untuk yang 3 huruf mujarrad, perintah tergantung fi'il mudhari. Yaf'alu if'al, yaf'ulu uf'ul, yajlisu ijlis. Nah, saya tidak akan bongkar prosesnya menjadi kul ini. Cukup kita hafal saja kata Pak Sumadi tadi. Sekarang saya lagi. Contohnya tadi khofa yakhofu. Yakhofu. Khof off. Ya. perintahnya. Oh. Ya. Beda? Ya. Kul khof. Saro yasiru. Yasiru. Sir. Kecuali mau jadi ustaz. Nah, kecuali mau jadi ustadz gitu ya.
Saya juga bukan apa-apa, bingung terus sampai ke rumah, yang mana, ini yang mana, ini yang mana. Jangankan orang yang baca, dia nulis saja bingung. Bagaimana supaya santrinya ngerti itu? Nah itulah yang ya. jadi bahan saya di rumah itu bukan belajar materinya, tapi belajar bagaimana. Sama dosen ustadz itu sama, bukan apa yang mau disampaikan itu insya Allah setengah jam kelar itu. Ya, Pak. Ya, kita mau mengajar S1, mengajar S2 atau apapun materinya itu setengah jam insya Allah kelar itu. Apa yang diajarkan. Tapi persoalan keduanya adalah bagaimana cara menyampaikan agar orang paham. Mengertikan. Oke, tambah terang ini. Kalau tadi untuk yang ajwaf fi'il mudhari'nya ada 3, Ya. kita sudah catat. Masdarnya sama, masdarnya relatif sama. Isim fa'ilnya sama. Betul? Kesimpulannya betul? Sama. Mau apakah khofa khaifun, qala qailun, qama qaimun, nama naimun. Polanya sama. Abzah urut tengahnya. Isim fa'ilnya. Isim maf'ulnya sama. Yang berbeda kembali lagi ke fi'il mudhari' tadi hubungannya dengan perintah. Perintahnya beda. Nah, perintahnya ini mengetahui perintahnya berhubungan dengan fi'il mudhari'. Kalau nanti fi'il mudhari'nya satu pola dengan yaqulu, maka perintahnya qul. Ya. Kalau mudhari'nya satu pola dengan yakhafu, perintahnya khaf. Oh. Yasiru sir. Berarti kesimpulannya ada 3 ini. Ya. Oh ya. Qul khaf sir. Catat. Tutup. Catat. Tutup. Share itu gak ada ayatnya ya Pak, langsung. Nggak ada ayahnya. Sin dengan do-nya langsung. Kalau saro yasiru artinya berjalan, maka berarti perintahnya sir. Apa artinya sir itu? Berjalanlah. Oke, sekarang kita buat perintah dari ajwaf. Saya sebutkan mudhari'nya tapi saya nggak tulis. Siap? Insyaallah. Ya. Kan ada kerpeannya ada itu? Ada. Nah, kerpeannya ada. Saya sebut mudhari'nya, langsung jawab Ya. amarnya. Nomornya. Ya. Ada hadiah yang menang. Dapat hadiah. Ya, umroh. Ya, biaya sendiri. Taba yatubu. Yatubu mudhari'nya. Tuba. Ya, taba yatubu tuba. Tuba. Ada yaudu. Wud. Kan berarti pola sini nih. Nah, kalau saya amati lagi memang dari 3 ini yang banyak pola ini. Yang banyak ada. Nama yanamu. Yanamu. Enam. Nah, sini. Ya. Ba'a yabi'u. Oke, bi'. Iya. Ya. Ba'a yabi'u. Menjual artinya. Apa? Menjual. Ya. Bai'un kan jual beli. Bi' artinya apa bi'?
Jualan. Jualan. Saya beli. Jualan saya beli. Naikil. Nah, makanya nanti setelah pulang ke rumah, setelah di sini ada yang sesuatu kekuatan yang lebih nanti buat kesimpulan sendiri. Iya, itu kan tadi apa? Gitu. Dari sini buat kesimpulan sendiri. Nah, tadi saya perlihatkan ada yang sama, ada yang beda. Ya, ada yang sama, ada yang beda. Nah, salah satu kesamaannya tadi kita temukan di isim fa'il. Ya, isim maf'ul. Masdar, mau ajwafnya apapun, pola ini sifatnya sama. A-iun. A-iun. Untuk melihat amar kalian boleh. Ya, Kecuali amr. kalau ini Bukan sama sebenarnya. Tidak berubah. faza, Tergantung mudhari. Foro. yafuzu. Tidak. Faza, yafuzu. Uz. Kalau perintahnya Pul. bos. Masdarnya apa? Masdarnya Mas. Udah. Fauzun atau fauzan. Isim fa'ilnya? Hah? Faizun. Minal aidin wal faizin. Faizun. Mafuzu. Mafuzu. Fuz. Ampun. Mahfud. Kalau mahfud saya pagi sampai. Iya. Mahfud. Kalau Mahfud ada lagi. Ada sinyal baru sekarang dari Mahfud. Mau makzulkan silakan saja. Iya. Sama Mahfud sama Ma'ruf Amin juga ada. Ini juga Kelihatan rawan, ada Ustaz. beda sekarang. Orang ngadu kepada wakil. Iya, dia bilang kalau Asik juga lama-lama lihatnya. Iya, asik juga. Jadi bahan untuk menalar lah. iya, langsungnya. Kul, kum, khof, sir. Berarti kemungkinan ajwaf itu perintahnya ada 3 itu. 3. Nah berarti kita kalau ketemu sekarang kalau dibalik, kalau kita menemukan di Quran bentuknya perintah, Bisa. asumsinya kita tahu mudhoreknya, itulah, betul kan? Ya. Kalau kita ketemu perintahnya seperti ini, seharusnya kita tahu mudhoreknya. Kan dibalikin lagi ke huruf yang sehat yang 3 huruf. Ya, isma, oh berarti mudhoreknya yasma'u. Idrib berarti mudhoreknya yadribu. Makanya jangan coba-coba bahas huruf sakit kalau huruf sehat belum beres. Ya, huruf sehatnya harus beres dulu. Ya. Beresin huruf sehatnya baru bisa sedikit merenggang lah, sedikit mudah ketika bahas huruf sakit. Saya dulu 2 tahun. Huruf sehat aja berapa tahun? 2 tahun. Sekarang masuk ke larangan. Larangan sama rumusnya, ditambah la, ditambah ta. Kan gitu? La ditambah la, ditambah ta. Jadi kul, La takul. la takul, kum, La takul. la takum, khof, la takhof, la takhof, la tahzan, innallaha ma'ana. Oh ketemu jawabannya. Oh la takhof. Sir, La tasir. la tasir. Pinter ya. Oh. Kalau cuma nambah la sama ta juga bisa mah kelewatan soalnya kalau lagi. Aduh. Ya, ngaji dan segala apa gitu ya. Tapi boleh lah untuk menghibur hati.
Kalau la tahzan itu asalnya apa, Pak? La tahzan. La tahzan, Jangan sedih. yang sedih. Ya. Itu huruf sehat, Pak? Oh, sehat itu. Iya. La tahzan ya, Pak. Azan. Oh, ya. Ya. Zan. Berarti perintahnya apa? La tahzan itu tadi. Azan. Ihsan. Ihzan. Eh. Bersedihlah. Ihzan. Ihzan. Larangannya? La tahzan. La tahzan. Nanti Jangan bersedih. jangan bersedih. Huruf sehat kan itu? Oh, Yang la takhofnya yang huruf sakit. ya. La takhof, la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Khauf, masdar. Berarti kata dasarnya khawafa. Iya. Maka baru kelihatan huruf asalnya itu di masdar kan. Khaufun. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Oh, makanya banyak di apa namanya di internet itu masdar itu sering disebut juga pembentuk semua kata. Ya. Itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa asal kata dalam bahasa Arab itu adalah masdar. Ya. Ada yang mengatakan asalnya adalah fi'il madhi. Ya. Wallahu a'lam. Itu perdebatan kita nggak nyampe ke sono. Yang jelas kita ikut aja. Ya. Ya, gitu. Karena ada yang asalnya itu dari kata benda katanya. Dari kata benda baru kata kerja. Ada lagi kata kerja baru nanti dibentuk kata benda. Qum la taqum, khaf la takhaf, sir la tasir. Sekarang kita ini dulu deh supaya nanti kita bisa kelas satu-satu. Perintah ada berapa? 6. 6. Perintah ada 6. Yuk kita lihat perintahnya dulu. Ya. Jangan ke samping dulu. Bawa. Biar diberesin dulu satu-satu. 6. Anta antuma antuna. Nanti antuna antuna. Anta antuma antuna. Qul Kula. Kula Ulu. Kulu. Ulu ya. Perhatikan ada yang beda apa? Ya. Tambah waw kan? Ada waw. Ya. Coba kita perhatikan. Kul. Ya. Ini munculnya huruf tadi. Ya kan kalau misalnya ijlis, ijlisa, ijlisu. Ya. Bawa alif. Itu perintahnya. Nah di sini pengecualiannya untuk nanti kalian Kalian. katakan oleh kalian itu kofnya ditambah waw. Ini untuk 3 huruf ya, Pak. Iya ini sama-sama 3 huruf juga. Cuman ini huruf sakit kan ini. Oh, ini ya. Siap. Kan kalau ini kan nggak ada pengaruh. Ijlis, ijlisa, ijlisu. Ya. Nah gitu. Karena ada huruf sakit. Ya huruf sakit. Bedanya. Nah kalau yang di sininya ini sama semua nih. Kalau untuk dia perempuannya kuli. Ini kula sama kul. Kulnu. Mata saya ya.
Dia mulai gini. Nggak tahu pemual apa pusing udah. Dia mulai gini tuh. Aduh Pak, berasap. Iya Pak, ini dia mulai begini saya. Ustaz, itu yang hulunya ada alif ya Pak? Ini Pak. Ya. Iya. Yang ini biasa kan, perubahan ke kalian ini biasa ini. Nah cuman yang beda di sini ada tambahan waw kan ini. Ya. Kula, kulu harusnya kulu. Tapi kok tiba-tiba ada waw lagi, kulu. Ya kalau ditanya apa? Nah inilah rumusnya. Sekarang kita aplikasikan. Kum. Apa tadi kum artinya? Bangunlah, berdirilah. Kalau disuruh dua orang, kuma, berdirilah kamu berdua. Berdirilah kalian. Nah, kumu. Ya, kumu. Ya. Kita pakai lagi misalnya tub. Bertobatlah. Tub. Bertobatlah. Kalau dua orang, tuba. Kalian, tubu. Nah, ada waw kan? Tubu. Bertobatlah kalian. Ilallahi taubatan nasuha. Kalau kita membunyikan taubatan nasuha. Taubatannya adalah masdar. Taubatannya adalah masdar. Tubu adalah fi'il amal. Udah bisa jawab. Bukan mereka, kalian perintah kan? Bertobatlah kalian. Kan tubuh perintah. Bertobatlah kalian kepada Allah. Taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Ya, nah. Jadi itu jenisnya perempuan ya? Iya. Ditambah-tambah butuh kan? Ya. Taubatan. Sekarang perintah sudah. Kita masukin lagi larangan. Larangannya juga sama. Selain rumus tadi tambah la tambah ta, itu di sininya juga dipanjangin. Tambah. Iya, tambah dua juga. Kul berarti perintahnya larangannya la takul. Jangan kamu berdua katakan. La takula. Jangan kalian katakan. Takulu. Oke. Terus gampang banget.
Tapi ingat yang ada tambahan waw di perintah kaliannya ini hanya untuk pola yang satu pola dengan pola yakulu. Kan tadi fi'il amrnya ada 3, kum, Ya. khof, sir, Ya. kul, khof, sir. Nanti yang ada tambahan waw itu hanya untuk yang pertama, yang kul. Khofnya nggak ada. Khof, khofa, khofu, khofi, khofa, khofna. La takhof, la takhofa, la takhofu. Jadi tidak ada. Karena yang tambahan doma itu waw itu adalah doma. Kalau kun berarti dari kata apa? Perintahnya kun. Kanan. Kana. Karena Kun berarti perintahnya dari karena kana. Ya. Yakunu. Yakunu. Nah ini kalau kun satu orang, kalau dua kuna. Kalau kalian Kunu. nah kunu qiradatan khosin. Jadilah kalian kera yang hina. Kunu. Oke. Saya lihat ke ayat. Surat Al-Hajj ayat 6. Fatakuna lahum qulubun. Ada dua kan huruf ajwaf, fi'il ajwafnya di sini. Ya menurut. Ya. Yasiru dengan takunu. Yasiru dengan takunu. ya Betul? Ada dua huruf ilahnya di sini. Takunu apa? Takunu apa? Ini asalnya takunu, ini jadi takuna dalam kalimat ya. Takunu. Ini yasiru. Tidak tadi dari saro. Ini kana. Oh, pasal
Iya, fa-nya fa tambahan. Saru apa saru artinya? Berjalan. 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 Afalam yasiru fil ardi, apakah tidak Berjalan. berjalan? Siapa berjalan? Manusia. Ini bukan yasiru, itu yasiru ada waw. Mereka. Ya saya dulu. Ini Mereka. yasiru. Ini asalnya yasiru. Nah, karena ada lam, nanya dimatiin. Masih ingat? Ya. Kalau udah ketemu begini, berarti rumusnya nun buang ganti alif. Jadi afalam yasiru, maka apakah mereka tidak berjalan Di muka bumi. fil ardi, di muka bumi? Fatakuna, maka akan menjadi, dia akan menjadi lahum, bagi mereka, maka akan menjadi bagi mereka apa berjalan itu? Qulubun, hati, yaqiluna biha au adzan yasma'una biha. Jadi manfaat berjalan itu gitu. Akan ada hati yang dengan hati itu yaqilun, berpikir. Nah di sini hati yang berpikir ini. Kan biasanya kita selalu menyebut hati itu merasa. Ya. Dan di sini disebut oleh Allah dan Al-Hajj ayat ke-46. Yaqiluna biha, memikirkan dengannya. Au adzan yasma'una biha, atau telinga mendengar dengannya. Fa innaha, maka sesungguhnya hanyalah la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya bukan mata yang buta, akan tetapi hati yang buta yang di dalam dada. Persis seperti penyakit yang dihadapi hari ini. Kalau buta katarak tinggal bawa ke eye center. Ya kan? Kalau mata ini yang katarak tinggal bawa eye center. Tapi kalau hati yang katarak nggak tahu saya mau dibawa kemana. Aku yakin. Bawa aku yakin bawa ngaji. Bawa tadabbur itu. Al-Hajj ayat 46. Al-Hajj ayat 46. Ini sama lagi nanti dengan surah Al-A'raf. Ini surat ini keras, kata keras. Padahal itu ayat ya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ya. Ulaika kal an'am, naudzubillah, itulah mereka bagaikan an'am, hewan ternak. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat. Alhamdulillah hari ini tidak sulit untuk memahami ayat itu. Kalau dulu mungkin agak sulit. Sekarang contohnya sudah banyak. Gak usah buka kitab, buka WA saja. Gak usah buka kitab, buka YouTube aja, nampak sekarang banyak contohnya. Oke, sampai situ belum? Ini yang qala yaqulu, kita sampai ke perintah, larangan, perintah dan larangan. Berarti isim zaman, isim makan, isim alat, mati majhul, mudhari majhul. 5 lagi. Ya, 5 lagi. Insyaallah Sabtu depan kita tuntaskan yang 5 ini. Ini nanti akan cakupannya akan mewakili yang ajwaf yang 3-3-nya gitu. Jadi kalau dari 3 ini kita mantepin dulu satunya aja. Insyaallah kalau ini sudah mantap, maka yang 2 lainnya akan mudah. Sama juga cara berpikirnya kemarin. Kalau yang 3 huruf sohengnya udah mantap, maka insya Allah akan sangat membantu ke yang sakit, ya. Karena dikit-dikit cuman itu perubahannya. Kesimpulan kita dari yang ajwaf yang kemarin kita
ini ada 3 pola. Qala yaqulu, khofa yakhofu, saro yasiru. Di masdarnya sama, isim fa'ilnya sama, isim maf'ulnya sama, yang beda di perintah dan larangan. Ya, yang beda di perintah dan larangan. Perintah tergantung kepada fi'il mudhari. Kalau yaqulu qul, kalau misalnya yakhofu khof, yanamu nam. Ya. Kalau yang ketiga yasiru sir, yabi'u bi', yabi'u dia menjual, bi' jualan. Paham? Oke. Ternyata nggak sesulit yang dibayangkan, gampang kan? Saya setuju, ini bukan karena pusing, karena agak ngantuk. Itu bukan karena pusing ya, karena agak ngantuk. Saya setuju tadi ya. Saya kira kan iya, intermezzo. Saya nggak sempat ngantuk. Nah, memang persoalan kita ini bagaimana caranya mengolah ini supaya menjadi satu pelajaran yang mengasihkan kan itu. Ya, bagaimana caranya mengolah belajar bahasa Arab begini menjadi sesuatu yang asik sehingga kita tidak merasa terbebani, tidak merasa pusing. Karena ada satu ungkapan bahwa sebenarnya kalau kita teliti apa kata Anissa Baswedan, bahwa sebenarnya bukan mata pelajaran yang sulit. Kalau ada anak murid yang mengatakan mata pelajaran yang sulit, berarti memang gambaran guru yang ngajarin salah. Guru yang baik. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan pelajaran ini sulit, ini mudah, ini sulit, gitu ya. Itu bukan karena pelajarannya itu. Pelajaran itu kan diterima oleh santri atau murid tergantung bagaimana guru mengajar. Saya kira dua-duanya. Ada yang nyambung, ada yang nggak tepat, ada yang lambung. Kan kemampuan menyerap itu santri juga tidak sama. Iya, secara umum. Ya. Secara umum kalau kita tanya di SD, SMP sampai SMA, ditanya apa pelajaran yang sulit, pasti jawabannya hampir sama, 80% matematik. Iya. Betul nggak? Ya. Gitu. Yang SMA lah, SMP lah. SD, SMP. Kalau kita ditanya apa pelajaran yang sulit, matematik. Iya. Ada satu orang profesor matematik, orang di kalangan saudara-saudara kita Nasrani, ya itu menyebutkan kalau saya punya waktu ke Papua, saya akan ajarkan orang Papua itu jadi jago matematik. Surya. Wah, dia berarti pandai banget. Surya. Jadi itu kesimpulan tadi. Jadi betul apa kesimpulan Pak Hanis tadi. Jadi bukan pelajarannya yang sulit, Cara menyampaikan. cara menyampaikannya. Ya, cara menyampaikannya. Wallahu a'lam. Ya. Ada memang pelajarannya yang sulit. Ada juga pelajaran yang mudah, tapi kalau ngajarinnya enggak. Ya. Nggak Menarik. Bapak Ibu sekalian, itu kalau di UIN di zaman saya, mata kuliah yang paling ditakuti adalah filsafat hukum Islam. Ya. Tapi setelah saya pelajari bukan filsafat hukum Islamnya itu yang sulit. Dosanya. Ngajarnya itu dosanya. Itu semua kelas, 4 kelas di semester 5 itu dapat tuh materi itu. Digabung di aula. Kuliah-kuliahnya nggak ada di kelas, di aula gabung. Kelas umum. 8 kali pertemuan, dia cukup sekali pertemuan. Itu keren ya Pak. Jadi kalau sudah nggak datang sekali itu, kalau nggak datang, udah itu nggak bakalan bisa ikut ujian. Namanya prof ya nggak, namanya prof. Tapi saya sampai hari ini bingung, misi dia ngajar apa? Dia datang duduk begini. Apa kabar semua? Saya waktu terbang dari Belanda ke Yenan, saya merenung. Apa hubungannya dengan pelajaran kita coba? Nggak pakai preambul gitu ya, nggak pakai preambul. Jadi sekarang dia, oh ternyata yang susah itu bukan mata pelajarannya. Ya kalau itu saya beli buku, ya beli buku tapi sama hukum Islam. Nggak ada nyambung dengan pelajarannya. Minggu depan kita ujian ya? Hah?
gitu ujian. Dia memberi itu nilai A itu untuk guru saya, B untuk saya. Jadi mahasiswa C itu udah paling bagus. Jadi nilai cuma C sama D. Saya hebat apapun kita C, karena nilai dia, nilai A nilai gurunya. Balik lagi. Jadi yang sulit bukan pelajaran, Itu tapi dibayar pengajar. Nah sekarang kita mencoba bagaimana memahami. Makanya tadi ketika seorang mau ngajar, tugas yang paling beratnya bukan menyampaikan apa, tapi bagaimana cara menyampaikan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin, confidence saya bukan apa-apa. 4 ayat dasarnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami mudahkan Quran untuk dipelajari. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Allah sudah sebut mudah kok. Tinggal kita sekarang mencari di mana kemudahannya. Insya Allah dengan tadabbur ini kita sedikit sudah nampak tergambar kemudahan itu. Ya. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Dan antara alhamdulillah. Subhanallah.